gue banyak orang. Ah, itu kan diinformasikan di grup bahwa ada mbahnya Denoval sama Dea Zahwa yang wafat, J. Ya, tadi saya juga itu Oh, Ibu takziah sana, takziah ke sana. tapi nggak ngajak ada, langsung ke tempatnya Noval tadi. Soalnya saya jemput langsung saya ajak sekalian tadinya. Oh, Jemputnya terlambat, soalnya saya ke sana dulu ke Kopat. J. Sana gitu. Kopat tempat mbahnya Dea Zahwa. Yeah. Itu udah biasa Ibu lakukan. Ya, ya, setiap ada yang meninggal tuh saya sering nyempatin kayak gitu. Soalnya kan kalau di samping kenal daerah sana gitu kan silaturahmi gitu. Oh, silaturahmi. Yeah. Kalau ada yang kemalangan gitu, Ibu selalu membawa Mbak Adel. Kalau ada waktu saya ajak pas libur atau gimana itu. Seperti tadi pulang, biasanya Mbak Adel naik sepeda sendiri. Tadi kan badannya nggak enak, makanya saya jemput. Apalagi nanti ini tadi kan pulang pergi latihan drum band tuh, kasihan sering saya antar jemput kalau 2 kali masuk kayak gitu. Jadi yang paling dekat mawon. Tapi kalau nggak ada halangan biasa Adel dibawa. Jauh juga sering ke Karanggu desanya. Pernah. Kenapa itu Ibu lakukan untuk Adel? Biar anaknya tahu loh, kalau anak orang meninggal tuh ya silaturahmi, tahu tempatnya yang meninggal tuh siapa. Kalau orang meninggal itu kan ya, itu biar kita itu ingat besok kita juga gitu. Oh gitu. Iya. Saudaranya ini, tempatnya ini, rumahnya ini. Oh, saya pernah ke sini. Rumahnya siapa, saudara siapa, itu kan mengenalkan ini lingkungan yang misalnya tempatnya mbaknya Silva tadi, kalau Mbak Adelnya biasanya saja jauh pernah, ke Gelagas juga pernah, Pengasih juga pernah. Soalnya dulu pernah ke sini, tempatnya sini biasanya kayak gitu. Oh gitu. Kadang kondangan juga saya ajak kalau jauh, tempat saudara. Apa keuntungan untuk Adel nanti? Nah, besok biar besar juga saya seperti saya mau silaturahmi, mengenalkan ini ada apa orang meninggal, kita wajib ini atau takziah gitu. Kalau misalnya kita nggak ngunjungi orang kemalangan gitu, emang kenapa gitu? Ya, kalau orang Islam kan wajib ya Mas, biasanya ya takziah, silaturahmi gitu kan. Baik kan, lancarkan rezeki, tambah kesehatan, tambah umur gitu. Dampaknya bagi orang yang dikunjungi ya nanti bisa ngasih ini apa, ngasih apa ya, hiburan. Oh, dikunjungi ada yang peduli gitu kan. Oh, jauh-jauh mau mengunjungi, paling enggak kan doakan loh biasanya yang dikunjungi. Enggak seberapa kita kan mengenalkan anak-anak kayak gitu. Kalau takziah yang jauh kadang itu kan kita pernah kesini, kemudian saudaranya ini yang meninggal. Orang yang meninggal itu sudah lepas dari semua yang ada di dunia kecuali 3 perkara. Ilmu yang berguna, anak soleh, ilmu yang bermanfaat. Itu. Jadi apa harapan Ibu menyekolahkan mereka ke Min Ngesti Harjo? Saya kan nggak ahli agama saya biasa saja. Biar anak saya lebih pintar dari saya. Oh gitu. Apa yang diajarkan di Min ini termasuk Al-Quran hadis itu untuk masa depannya Adel. Ya, dunia akhirat. Oh, dunia akhirat. Bukan di dunia aja, akhirat juga bisa membuka bekal dong. Ibaratnya yang di dunia itu besok buat bekal di akhir. Selain Adel diajak takziah ke tempat tetangga atau orang kemalangan, apalagi kira-kira yang Ibu latihkan atau Ibu contohkan ke Adel? Oh, dasawisma. Dasawisma itu apa, Bu? Ya, dasawisma itu ibu-ibu itu arisan, bulan arisan kan ada yayasin, tahlil gitu. Orang misalnya temannya nggak punya uang jajan, teman dikasih. Oh gitu? Iya. Ada itu kalau temannya nggak punya uang terus
belikan jajan kasih sering. Oh gitu. Berarti yang ibu pahami itu nanti efeknya ke balik ke diri. Ya besok biar kayak gitu anak saya yang di UIN dulu kayak gitu juga. Saya sering bantu teman saya yang kebutuhan bantu, kita punya sedapannya. Kalau nggak misalnya yang diperlukan uang atau kita nggak punya uang, ya datang kita doa semangat gitu. Kan mesti ibaratnya misalnya ada kurang kesuan, udah kita nggak dapat bantu apa-apa, udah ngomongin jelek kan ya nggak baik dong ya gitu. Dan Adel sering melakukan ini ya? Kan biasa teman-temannya juga kayak gitu. Kalau seandainya hanya mengandalkan pembelajaran di kelas, di sekolah, apakah itu menurut ibu udah cukup? Ya lingkungan mesti, sekolah itu kan ada batasnya tuh. Besok kalau udah kan udah nggak sekolah lagi, kita terjun ke masyarakat. Masyarakat itu bermacam-macam pola hidup, pemikirannya yang lebih lama di masyarakat daripada sekolah. Jenenge bermasyarakat itu macam-macam kok, anten sing mboten ada yang enggak, kadang ada yang enggak peduli. Biasanya kalau ada orang sakit kan wol 10.000, iuran 10.000 buat ngasih yang per anak. Anjir. Kan ada uang kas dari Min, nanti kan yuk satu anak 10.000 lagi. Ada yang sakit atau meninggal biasanya. Tetapi ini tidak ada yang enggak setuju, yang keberatan. Misalnya ya udah ya yang mau aja kayak gitu. Banyak yang peduli Mas. Banyak yang peduli. Kalau yang enggak peduli cuma 5 atau 4 itu. Enggak banyak kok, banyak yang peduli. Setiap anak biasanya di sekolah diajarkan. Guru Min termasuk orangnya peduli ya, Pak Guru dan Bu Guru Min itu orang-orang yang peduli, jauh mesti tak hilang walaupun sudah lulus itu sekitar sini aja mesti berangkat Pak Guru itu. Gitu. Silaturahmi tasih bersambung gitu. Iya, tadi kalau juga ketemu menyapa gitu. Kalau pas apa ya, pernah ada orang tuanya meninggal, ini kan cuma mbahnya ya, cuma mbahnya. Kalau orang tuanya yang benar udah diajak gitu kan cuma mbahnya ya. Kalau yang orang tuanya apa-apa biasanya ya gitu. Itu ya juga perwakilan. Kalau yang pada rumahnya jauh kan nggak ada yang antar. Ini kan jauh, yang Belakang sana, yang Tayuban sana, Pengasih sana ada. Dan sekolah ini jauh-jauh ya. Kayak Kenzi kemarin tuh kan sakit ya, ada 6 hari sakit Kenzi ya. Wah. Itu nanti ada uang sendiri kok, di ekstra itu ada urunan itu. Oh ada untuk Kenzi? Ya biasanya. Apakah itu dari urunan anak-anak atau bagaimana? Dari orang tua biasanya. Masuk rumah sakit enggak ya? Saya emang nggak tahu itu. Soalnya grupnya di tempat anak saya, mana nggak tahu. Oh gitu. Biasanya kan itu nanti kan saya nitip uang anak saya kemarin, kan sisa ekstra itu banyak berapa, saya bawa 50.000. Nggak ada kembali ya. Oh betul. Biasanya itu ada. Oh iya. Iuran istilahnya wol itu. Wol. Istilahnya wol. Iya, wol seikhlasnya itu. Tidak sampai sana juga kayak gitu. Kalau tradisi jimpitan ada nggak di sini? Ada. Apakah Adel dilibatkan juga untuk membiasakan? Mengisi. Oh, Adel juga ikut mengisi. RT. Buat RT itu. Artinya Adel yang narok ke situ atau gimana? Ya sekali-kali, bukan tengok udah diisi terus belum kata. Biasanya kan kadang diambil kadang enggak itu. Apa saja. Sini rumahnya. Kalau biasanya kan kadang diambil kadang enggak. Coba tengok udah diambil enggak. Kalau udah diambil sisi lagi, kalau enggak diambil ya udah. Dan RT. Dan itu Adel lakukan. Iya. Oh gitu, alhamdulillah lah Bu, udah cukup lah data-datanya. Jadi gini Bu, kan saya cek itu kan selama beberapa hari ternyata Ananda Kenzi ini
demam gitu Iya. berurutan. Boleh Ibu ceritakan terkait adat atau tradisi atau budaya di anak lah gitu selama Ibu apa namanya Kenzi kelas 1, 2, 3 bahkan kelas 4 ini gimana kira-kira kalau ada teman yang sakit dikunjungi apa tidak gitu. Oh ya, gini ya. Biasanya tuh kalau temen ada yang sakit sehari, 2 hari, 3 hari itu mungkin gurunya yang tanya kenapa kenapa. Tapi kalau cuman sakit biasa demam batuk pilek gitu kayaknya nggak apa-apa, nggak harus dikunjungi. Tapi kalau sampai sakitnya parah berarti masuk rumah sakit toh itu biasanya dikunjungi teman-temannya sama gurunya. Oh gitu, berarti tingkat keparahan Iya, sih. Kalau cuman batuk pilek pilek demam itu kan biasa anak-anak gitu mungkin kecapean atau gimana nggak sampai yang sakit parah. Tapi kalau udah beberapa hari itu kan biasanya langsung dicek di puskesmas. Kalau sakitnya harus dirujuk ke rumah sakit kan ya memang ke rumah sakit. Nah itu baru anak-anak kadang menjenguk. Bergerak, Ya. oh menjenguk. Tapi selama kelas 4 ini pernah nggak ada yang seperti itu? Yang sakit sampai ke rumah sakit gitu kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Kalau dulu kelas 3 ada yang temennya sampai ke rumah sakit toh. Biasanya kita sebagai wali murid, anak-anak juga datang menjenguk ke rumahnya gitu. Oh gitu, artinya ini sudah membudaya di sini ya? Iya, biasanya gitu. Oh gitu, ternyata udah tradisi ya? Oh gitu. Tradisi ini apakah memang sudah sangat lama dilakukan sebelum ada materi-materi ini atau bagaimana? Ya emang sudah, biasanya sudah begitu. Sudah tradisi seperti itu. Pasti kalau ada yang sakit sampai opnam di rumah sakit itu pasti jenguk tuh pasti. Apa yang diajarkan dari sekolah, dari madrasah, contohnya surah Al-Maun, sebelum ini diajarkan berarti sudah apa namanya, udah ada tradisi di sini seperti itu ya? Iya, sudah. Ya cuman itu urunan gitu. Oh urunan namanya ya, memang urunan sih. Ya. Itu digunakan tuh apa biasanya? Ya kalau buat itu jenguk teman sakit itu biasanya pakai itu urunan. Apalagi ya? Jimpitan itu kalau warga ada. Oh gitu. Apakah anak-anak juga dilibatkan gitu? Enggak sih, itu cuman keluarga aja. Enggak anak-anak. Tiap rumah gitu biasanya ada beras kan jimpitan. Kalau jimpitan itu beras nanti dikumpulkan jadi satu, terus berasnya dijual. Terus uangnya masuk ke itu kas RT. Misalnya anak dilibatkan untuk naruh berasnya, terus dikasih ke pemahaman ini nanti untuk begini-begini, pernah nggak Bu kira-kira? Ya sering kadang ini anaknya. Boleh Ibu jelaskan atau ceritakan? Dia itu diisi beras gitu. Kadang tiap malam gitu, yang isi Kenzi gitu. Tujuannya apa Bu? Apa namanya anak disuruh seperti itu? Ya biar tahu, biar membantu sih. Oh, intinya dibiasakan ya? Tapi gimana Dek? Membantu. Kalau ada teman susah itu membantu. Dek? Ada nggak kepikiran Kenzi? Misal temennya lupa bawa uang saku gitu Dek. Terus dikasih dulu gitu. Belum tahu. Belum pernah ada yang lupa nggak bawa uang saku. Kalau sekitar rumah Kenzi ini ada nggak orang yang lebih susah dari Kenzi? Kayaknya standar aja. Standar ya? Kalau standar ekonomi orang sini berapaan Bu? Masyarakat di sini nih ekonominya sama? Stabil ya. Sama. Stabil ya? Kalau di sini sih maksudnya di daerah RT sini, desa sini kayaknya damai-damai aja. Berarti apa namanya masyarakat ketimpangan ekonomi, kesusahan ekonomi di
masyarakat sini dirasakan nggak kira-kira ya? Kayaknya sih stabil aja. Stabil Nggak tahu aja sih. ya. Biasanya kan sawang sinawang. Wang sinawang. Wang Sinawang tuh apa, Bu? Wang sinawang itu misalnya saya lihat bapaknya hidupnya enak gitu, tapi nggak tahu ternyata bagaimana kan nggak tahu gitu. Dipandang hidup enak gitu, tapi kan nggak tahu dalamnya seperti apa tuh kan nggak tahu, cuman kelihatannya aja gitu. Oh, Kalau gitu. sawang sinawang tuh Oh, istilah Jawanya. gini nih. Terus yang terakhir, Bu, Kenzi kan sekolah di Min Ngestiharjo. Ya. Apa harapan Ibu nyekolahkan dia ke situ gitu? Harapannya sih kan kalau di Min itu banyak agamanya ya, Aha. kayak fikih, Quran hadis, akidah akhlak gitu. Biar banyak belajar agama lah gitu. Oh, Lebih ke manfaatnya situ. apa gitu? Ya manfaatnya ya buat dunia akhirat aja. Oke lah kalau gitu, matur nuwun sih, Bu. Nah, itu makanya saya datangi di Ngestiharjo sini. Ini kan saya nanti mau cross check data gitu, Pak. Iya. Karena saya wawancara anak kemarin di kelas. Ya. Ada nggak di lingkungan rumahmu atau tetanggamu orang yang jauh lebih susah darimu atau anak yatim, sehingga harus kita bantu. Kita harus berderma, prihatin atas kondisi orang miskin, sampai kita memberikan makan. Ya sebungkus nasi ada nggak kira-kira? Nggak ada, kata anak-anak. Jadi kok sebenarnya kondisi lingkungan di Ngestiharjo ini seperti apa sih, Pak? Kalau yang saya amati ya, Ji. dari saya balik kampung, nah itu Ngestiharjo itu ya semuanya itu dibilang miskin, nggak ada yang miskin. Ji. Nah, dibilang menengah, ya menengah bawah. Itu kategorinya. Dibilang menengah ke bawah, tetapi dalam ukuran apa? Ukuran kapasitas kemampuan ekonomi orang sini. Iya, nah, maksudnya untuk lingkungan sini maksudnya gitu. Seperti itu. Jadi kategorinya itu menengah ke bawah. Maksudnya dia dapat pendapatan ya cukup lah itu. Cukup gitu. Meski berarti angka pendapatan per keluarga itu nggak bisa kita samaratakan tingkat kesulitan ekonominya dibandingkan dengan daerah lain ya. Nah, Kan Bapak tinggal di Batam pernah kan? Iya, pernah. Kira-kira tuh gimana kalau mau dibandingkan? Kalau dibandingkan sana ya kita harus jungkir balik bener-bener kalau untuk ngejar di Batamnya loh. Kalau untuk masuk di wilayah kita di Ngestiharjo khususnya ya kita dengan sekedarnya aja, yang penting dapat sehari 10.000, 20.000 lah paling mentok, udah cukup untuk 2 hari. 10.000, 20. Tapi untuk 2 orang loh itu maksudnya. Oh, untuk 2 orang. Kalau untuk keluarga yang lebih dari itu ya kita paling enggak 1 hari itu antara 15 sampai 25 1 hari. Oh alah. Kan Bapak udah pernah tinggal di Batam. Itu gimana kira-kira? Apakah ketimpangan itu lebih banyak ditemukan ketimbang di sini? Kalau ketimpangannya malah untuk pemenuhan hari-hari atau gimana? Kalau untuk pemenuhan hari-hari ya karena kita hidupnya di kampung ya alhamdulillahnya kita nggak terlalu susah untuk butuh apa kita tinggal ibaratnya tanya sama tetangga ada enggak, nah, kita pinjam dulu. Nah, kalau di Batam kan nggak bisa seperti itu. Ya kan, kalau di sini kita butuh apa, saya pakai dulu ya, oke silahkan, nah gitu. Tapi gitu. Dengan pendapatan per hari pengeluaran per hari 25.000 itu masih bisa anak dikasih uang jajan. Ada, pokoknya dari 25 itu ada 2.000 kayak atau berapa ya kita kasih uang jajan. Jadi kesimpulannya di lingkungan Ngestiharjo ini tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu susah. Membantu sesama, peduli terhadap nasib anak yatim. Memberi makan orang miskin, nggak boleh ria atau sombong, kemudian nggak boleh bermegah-megahan walaupun kita kaya nggak apa-apa, cuman
bermegah-megahan itu sampai diancam dengan neraka jahim menurut surah At-Takasur sebagaimana yang dijelaskan Pak Sas kemarin tuh, kira-kira dibutuhkan nggak untuk anak-anak nih? Ya untuk gambarannya tetap anak-anak harus perlu gambaran, memang perlu gambaran bahwasanya di dalam Al-Quran seperti itu, kan? Berarti tinggal mencontoh dari yang sudah ibaratnya gitu. Apakah sudah sesuai gitu Pak diajarkan itu untuk ke anak-anak? Kalau karena emang mungkin takarannya untuk pelajaran di kelas 4 mungkin harus memahami itu ya, kayaknya bagus sih. Dan memang perlu dipahamkan terus diamalkan, ya itu. Karena dulu kan kita ada pelajaran namanya pendidikan moral Pancasila. Nah di sana kan ada saling tolong menolong, apalah segala macam. Mungkin lebih detailnya lagi ya di Al-Quran hadis ini. Ya kan? Relevan nggak kira-kira ajaran itu untuk masa sekarang anak ini? Sekarang, saya kira relevan, dan memang harus ditumbuhkan hal-hal semacam itu kan, menolong orang, membantu orang, kan memang harus ditumbuhkan dari kalau bisa dari kecil. Meskipun di lingkungan rumahnya nggak ada orang yang lebih susah dari dia ya. Setidaknya kita gini, kalau ada yang mungkin orang ngamen atau yang meminta, ya udah kita usahakan kalau ada ya udah kita kasih seadanya. Minimal kita 1.000, 2.000 gitu. Dan ini pernah dilakukan Naila? Ya, kemarin ada tukang ngamen. Iya. Orang ngamen yang mana? Itu yang rombongan musisi jalanan pakai apa itu alat musik komplit itu. Angklung dan teman-temannya itu. Kasih aja. Itu inisiatif anak sendiri. Orang tua memberitahu. Nah, kita kasih uangnya. Nah, ini latihan. Kasihkan. Gitu. Gimana kita berusaha biar gitu. Bisa itu omnya itu mencari untuk dia sendiri untuk makan. Gitu. Ngoten. Itu biar dia sendiri belajar gitu. Ke orang yang jauh lebih susah daripada dia. Tuh, kayak gitu. Tapi kalau untuk tumbuh dari diri sendiri belum. Tapi kita masih atau kita kasih tahu ya, coba ada uang berapa dikasihkan. Gitu. Maksudnya belum nampak belum dari inisiatif sendiri. Belum dari inisiatif sendiri. Masih butuh dorongan itu tadi. Buku yang dipinjamkan, buku Al-Quran hadis yang dipinjamkan ke anak-anak nih sebenarnya bermanfaat dan relevankah untuk mereka saat ini dan di masa depan? Ini terkait yang tadi Al-Quran tadi? Iya. Ya relevan untuk ke depan. Jadi kalau sekarang udah dikasih penjelasan ibaratnya. Dan setelah penjelasan itu ada sedikit untuk praktekkan. Kemarin sempat diminta untuk kita beriuran, disuruh beriuran, dan kemarin sudah dilakukan. Terus sempat dari Jumat ini katanya dibagikan informasinya seperti itu, yaitu bagian dari latihan. Nah, mungkin 10 atau 15 tahun lagi ya akan muncul idenya sendiri. Gitu ya. Mungkin besok kalau udah menjadi udah kerja terus sukses, dia berinisiatif, aku mau membantu, seperti itu. Jadi informasi atau penjelasan yang ada dalam buku sebenarnya penting. Apalagi penjelasan dari guru ya. Guru kan bisa menambahi contoh-contohnya itu loh. Dengan contoh-contoh inilah mereka mulai memasukkan informasi itu ke pikirannya dan mungkin diolah. Dan berarti besok aku menjadi si A atau si B yang dia punya uang banyak, bisa berbagi ya, seperti itu harapan ke depannya. Itu kalau waktu singkat belum nampak yang bisa dilakukan seperti itu dari orang tuanya. Kita nanti kalau yang berkaitan dengan kayak itu, pengen jenguk
Kita grup wali ini khusus Grup wali ini paguyuban. yang paguyuban itu ngoten. yang kita kelola itu. Itu nanti ngelibatkan anak enggak gitu? Oh, Anak dibawa.